Kalau bisa ke depan DPR atau apapun juga UMR saja, tidak usah besar-besar gaji, karena fungsi mereka untuk masyarakat tidak seberapa kok. Jumpa kembali sahabat dengan channel Babu Lukmanhar, tayangan adanya tanpa rekayasa. Jauh dari kebaikan, semakin jauh dari Tuhan. Semakin asing dengan bangsanya, maka semakin asing Tuhannya. Dan masalahnya memang kenapa akan karakteristik para pemain ini berubah, karena mereka sangat pengen jadi, sangat pengen terpilih. Kenapa? Karena ketika terpilih bayangannya apa? Bayangkan kalau DPR misalnya 1 bulan 75 juta gajinya, kan itu mimpi-mimpinya. Yang selama ini rumah cuma ngontrak, bayar 1 juta 1 bulan, begitu jadi anggota DPR maka dia dapat rumah yang besar, segala fasilitas yang ada, dan dia akan jual apa yang ada hari ini. Kalau itu sudah dijual maka dia harus pasti berhasil, dan dia tidak siap gagal. Maka saya ingin mengatakan begini, kalau bisa ke depan DPR atau apapun juga UMR saja, tidak usah besar-besar gaji, karena fungsi mereka untuk masyarakat tidak seberapa kok. Bahkan saya sempat mengusulkan dengan teman-teman dan diskusi lah terbatas, tidak perlu DPR banyak-banyak, cukup kita punya tim saja. Misalnya besok mau merancang undang-undang lalu lintas, undang aja tim ahli berapa orang, rapat 3 hari selesai, bayar, tidak usah pakai DPR. Rugi uang rakyat habis banyak kok. Gaji 75 juta atau 40 juta 1 bulan 5 tahun, dan dia punya pensiunan. Siapa yang tidak bermimpi itu? Nah, jadi itu dirangsang terus, dan pola kehidupan wakil rakyat selama ini tidak memberikan contoh baik pada rakyatnya. Yang mereka contohkan itu hidup yang mewah. Siapa yang akan kita contoh? Dan diwakili saja susah, kok wakilnya hebat begitu? Kalau wakil kan harusnya mencerminkan rakyatnya kan. Jadi sekali lagi saya pikir, sebenarnya kita ini punya Tuhan apa nggak sih? Punya agama apa nggak sih? Tunjukkan ayat mana, Tuhan mana yang mengajarkan kok hidup mewah, kok hidup gagah di hadapan rakyatmu. Yang ada adalah Tuhan akan nuntut tanggung jawabmu atas apa yang diamanatkan oleh rakyatmu. Ada apa enggak itu? Nah, itu saya kira itu ya. Iya. Dan mereka memperlakukan rakyat seperti apa? Ayam adu, rakyat tidak sadar. Ayam diadu tarung begitu ramai. Ini yang adu ayam ngopi bareng kok. Iya. Mereka bermusuhan di kampanye di mana-mana, nyatanya masuk kabinet juga bareng kan? Sadarlah rakyat, ini kamu dianggap ayam adu. Mereka ngopi bareng kok. Gitu loh. Mereka tidak bermusuhan. Sama sekali tidak bermusuhan. Yang dibikin bermusuhan tuh kamu, rakyat, sadarlah. Baik. Nanti kita akan kembali perbincangan pemirsa. Kalau kita sudah melihat bagaimana masalah solidaritas sudah semakin tipis, kepedulian hilang, tidak ada rasa cinta kasih sehingga tidak peduli pada satu sama lainnya, Pak Yai. Iya, pilpres, pemilu, itu kan para pendiri bangsa sudah indah membuat istilah pesta demokrasi. Itu adalah momen di mana kita seluruh anak bangsa, pria, wanita, tua, muda, apapun agama dan sukunya, bersukacita. Pesta. Semua hidangan tersedia, ambillah yang kau suka. Tapi jangan kau celah yang sebelahmu, dia juga ada penikmatnya. Tapi memang kadang-kadang di pesta itu ada bonsai juga. Ada tokoh-tokoh agama yang dijadikan bonsai, hanya sekedar pemanis, dia tidak sadar, hanya dipakai sesaat. Dia lupa kalau sudah jadi bonsainya indah di situ. Ketika sudah bubar acara dia kering. Sampai kapan kau jadi bonsai? Bonsai itu bubar acaranya, bubar panggungnya, dia akan mati karena nggak kena air hujan. Tetaplah kalian tetap di kebunmu, biarkan kamu tidak dipandang siapa-siapa, tapi tiap hari kamu kena embun dan air hujan. Nah, juga di acara pesta itu masih ada juga kadang-kadang orang-orang pemabuk juga ya. Yang paling bahaya kalau mabuk agama. Mohon maaf, gitu. Dibawalah Tuhan, dibawalah Nabi, dibawalah mimpi-mimpi ketemu dengan siapa, jumpa dengan siapa. Percayalah kalian sebenarnya. Kau bawa Nabi, kau bawa ayat, kau bawa Tuhan, tidak laku. Begitu bawa duit, kau diterima, bro.
Jadi kita sudah mencoba untuk menyelaraskan Tuhan dengan duit, kan kalau begitu caranya. Begitu seorang caleg atau capres atau siapapun coba bawa duit, bawa nabi, bawa ayat, ketemu dengan siapa dan tokoh siapa, itu secara tidak langsung dia sudah sedang mensejajarkan Tuhan untuk dijual ke tengah masyarakat, dan yang paling laku duitnya bukan Tuhannya. Ini sangat berbahaya ini sekiranya. Itu berangkat dari tidak ada rasa asik kita lah ya sekiranya. Baik. Dan saya sedang bermimpi mungkin beginilah, bapak-bapak kita ya, kita harus membuat DPR bayangan real, wakil rakyat yang benar-benar selama ini hidup dengan rakyat, bahkan menjadi tempat mengadu rakyat. Harus ada. Mungkin nanti para kiai, para pendeta, para psikiater, psikolog dan sebagainya, kita kumpul membuat negara bayangan, bukan negara dalam negara, tapi ini adalah negara miniatur, negara yang darurat. Ketika negara tidak bisa mempersembahkan melayani rakyatnya, kita layani mereka. Faktanya di tengah masyarakat, mohon maaf, bukan wakil rakyat tempat mengadu masyarakat. Itu loh kiai-kiai yang kampung, ada masalah apapun dengan mereka, dan itu selesai, real, dengan biaya yang murah. Ke pendeta-pendeta, real, selesai. Karena bahagia bukan dengan uang banyak. Dia tadi di Monas, apa yang mereka bawa? Bukan mobil mewah. Ternyata mereka bisa berbahagia, dan nanti kita lihat akan berteriak bersama histeris hanya bertemu dengan saudaranya tanpa modal. Bisa kita membuat itu. Kita kosnya mahal banget sih untuk bahagiakan masyarakat, sebetulnya kan tidak juga. Tapi cobalah bagi senyuman masyarakat. Kenapa? Saya sering katakan, seulas senyuman lebih menyejukkan daripada segelas minuman. Ya, betul sekali. Nah, bicara mungkin tantangan untuk bisa dihadapi masyarakat 2024 juga semakin besar terhadapi, begitu kan? Pemilu, kemudian juga adanya kondisi ekonomi yang mungkin juga belum membaik, begitu kan? Bagaimana apa harus dilakukan oleh masyarakat untuk bisa bertahan terus seperti ini, tapi tentunya dalam kondisi yang tenang, kondisi yang jauh dari depresi dan sebagainya? Ya, kalau Demokrasi karena lebih memilih kondisi ekonominya. iya, rakyat kan tidak perlu tahu apa partainya, tidak perlu tahu apa kampanyenya, tidak perlu. Yang mereka butuhkan adalah ketika mereka diwakili, mereka bisa berbicara, dan setiap saat si wakil itu melihat rakyatnya, aku punya anak buah loh, bahwa tadinya memang dari awalnya dari partai tertentu, tapi ketika sudah berada di gedung ini, dia bukan wakil partai lagi, dia sudah bapak rakyatnya. Pernahkah kita menyaksikan seorang anggota DPR atau pejabat yang nangis menyaksikan tangisan rakyatnya? Tidak. Begitu banyak orang menangis, begitu banyak orang yang susah. Pernahkah mereka berpikir bahwa dia turun tengah masyarakat? Ini yang kita cari. Makanya saya bilang tadi, kalau ke depan misalnya ada pemilihan wakil rakyat itu ditentukan berdasarkan keinginan rakyat, tidak perlu repot-repot. Supaya kita jujur semua, nggak usah nyoblos, bariskan saja. Baris saja, per RT atau per kelurahan, kamu dukung siapa? Yang dukung kamu baris, transparan ya, terbuka semuanya. Dan nanti juga supaya kita kos biayanya tidak mahal, mungkin untuk memilih presiden atau apa, nggak usah pemilihan berantem aja sekalian, ya kan? Kayak zaman kerajaan dulu, mana yang hidup dia jadi presiden, itu aja daripada ribet kan. Sekarang rakyat suruh berantem demi mereka, kalian aja berantem lah. 3 capres, ayo adu silat kayak judo atau tinju, apa yang berantem, yang menang dia jadi presiden. Ini mau primitif kita. Karena apa? Ya saya bilang tadi ya, rakyat tidak terwakili. Siapa rakyat yang mau bahwa DPR itu jalan-jalan ke luar negeri? Saya sering katakan, studi banding tidak usah jauh-jauh. Leluhurmu, nenek moyangmu punya jati diri, punya budaya yang pernah berjaya, baca itu. Jangan habiskan itu studi banding mana-mana. Tidak perlu ke Eropa kemana, bahasa mereka nggak sama, budayanya nggak sama, makannya nggak sama kok. Kenapa kita tidak menjaga tradisi yang ada, kita lawan? Dan terakhir saya selalu mengingatkan bahwa coba deh, terutama wakil dari partai yang atas nama agama, karena tidak ada partai agama. Masuk partai agama kok korupsi kan nggak mungkin kan? Nggak ada, tidak ada partai agama. Partai yang mengaku-ngaku atas nama agama, cobalah hentikan jualan agama, kan? Karena apa namanya, rakyat tidak butuh dengan itu, dan sudah selesai. Begitu Anda sebutkan satu agama, maka agamanya tersinggung. Begitu kau sebutkan bahasa yang menyinggung satu agama lain, maka tidak akan selesai. Maka beruntunglah kita punya para pendiri bangsa yang menggunakan istilah yang bisa mengikat kita. Kita tidak gunakan atas nama Yesus, atas nama Allah, atas nama tidak tanda, tapi ketuhanan yang Maha Esa. Karena kata
Tuhan itu menyatukan semua. Begitu disebut Tuhan, saya bangga. Dia Allahku disebut. Beliau bangga, Yesusku disebut. Beliau bangga, Tuhanku disebut. Kata Tuhan itu mengikat. Dan itu dalam Quran ada. Quran seringkali kalau kepada orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Hai orang yang beriman, takwa pada Allah. Tapi ya ayuhan nas, wahai manusia, ittaqu rabbakum. Bertakwa pada Tuhanmu. Itu bahasa yang hebat saya kira. Saya jadi ingat zaman Pak Harto. Bahasa ini harus dipelihara. Saya kira itu. Baik, baik. Dan ada juga mungkin pesan untuk masyarakat agar kemudian bisa menjalankan pemilu 2024 dengan baik, begitu, termasuk juga bisa mengatasi tantangan ke depan. Jadi kalau ada kelompok yang Untuk mengontrol proses pemilihan yang betul berlangsung. sekali. Begitu, Pak Dan Henry. kami harapkan memang masyarakat harus punya inisiatif sendiri secara berkelompok juga boleh untuk melakukan kontrol, melakukan fungsi kontrol kepada proses-proses itu mulai di TPS-TPS mereka sampai dan itu bisa disampaikan melalui Bawaslu dan lainnya sebagainya. Baik, pesan untuk masyarakat menjelang pemilu 2024, Pak Yai. Ya, kita malam ini akan menyambut tahun baru 2024. Saya tidak menyaksikan ada orang yang berkata, apa agamamu? Ternyata dari Padang tadi sampai juga di Monas, Sumatera Barat jauh sekali. Begitu bersemangatnya mereka ingin berbahagia. Ingin bertemu dengan saudaranya untuk satu momen yang hanya setahun sekali. Seharusnya kalau 5 tahun sekali lebih berbahagia. Betul. Ayo kita sama-sama berangkat ke TPS dengan semangat berbahagia. Kalau perlu kita nanti pakai seragam keindonesiaan, keren-kerenan, bernyanyi Indonesia Raya, dan keluar dari situ kita katakan selamat datang Indonesia yang baru. Siapapun pemimpinnya, dia pemimpin kami. Kemarin kami berbeda, hari ini kita sudah satu imamnya. Apa yang dibaca kita ikuti, jangan dengar imam terus-terusan, nanti nggak selesai sholatnya. Baik, Pak Yai, saya terima kasih sudah memberikan pandangannya.